Bapak, Ibu guru, suster, dan anak-anak kami yang kami cintai, hari ini Jumat 23 April 2021. Maka pagi ini sebelum memulai pelajaran kita akan mulai dengan ibadat pagi atau yang biasa kita sebut renungan harian. Maka sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, terlebih dahulu kita mempersiapkan kitab suci kita. Kita persiapkan kitab suci kita. Kita buka dari Injil Yohanes 6. Injil Yohanes 6 ayat 52 sampai 59. Yohanes 6 ayat 52 sampai 59. Sebelum kita memulai ibadat kita, silakan ambil sikap doa yang benar. Kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena berkat yang Engkau berikan bagi kami. Engkau memberikan rahmat kesehatan dan Engkau membangunkan kami dari tidur kami pada pagi hari ini dan memberikan hari yang baru untuk kami. Tuhan yang baik, sekarang kami ingin mendengarkan sabda-Mu, maka bersabdalah Tuhan, kami hamba-Mu akan mendengarkan. Dan tinggallah bersama kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 52 sampai 59. Roti hidup. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu guru, suster, dan anak-anak yang kami kasihi, baru saja kita mendengarkan sabda Tuhan tentang roti hidup. Nah, jika kita hendak melakukan pekerjaan yang besar atau ekstra, kita biasanya mempersiapkan tubuh kita dengan mengonsumsi makanan yang kandungan energinya lebih dari biasanya. Misalnya, petani yang ingin menanam padi, atau orang tua kita yang ingin bekerja mencari nafkah, atau kita yang akan belajar. Maka ibu kita akan menyiapkan makanan yang enak di meja makan. Nah, kalau kita mencita-citakan yang besar,
maka kita harus menyiapkan diri kita untuk meraih cita-cita kita itu. Misalnya, ada yang bercita-cita ingin menjadi dokter. Nah, maka kita harus rajin belajar supaya nanti pasien kita tidak salah obat kita kasih. Atau jika kita ingin menjadi tentara, kita harus rajin belajar dan berlatih. Atau masih banyak lagi cita-cita yang lain. Pokoknya sesuai dengan cita-cita kita masing-masing. Lalu, bagaimana kalau kita mencita-citakan hidup yang kekal, yakni kehidupan bersama Allah? Tentulah kita harus mengisi hidup kita dengan makanan yang memungkinkan kita masuk dalam kehidupan kekal. Makanan apakah itu? Yaitu roti hidup. Makanan yang datang dari Allah sendiri. Maka kita membutuhkan makanan yang tepat, yakni tubuh Yesus sendiri. Nah, yang manakah itu tubuh Yesus sendiri? Yakni pengajarannya, tindakannya, kata-katanya, perasaannya, dan tubuhnya sendiri lewat perayaan Ekaristi. Maka, adik-adik yang terkasih, pesan Injil untuk kita hari ini adalah jika kita sudah menyantap tubuhnya, kita harus berbuat kebaikan, taat pada orang tua, mengerjakan PR dengan baik, rajin belajar, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, dan juga mau memberi kepada orang yang membutuhkan. Supaya bukan kita lagi yang hidup, melainkan Yesus sendiri yang tinggal dan hidup di dalam diri kita. Maka semoga kita mampu untuk berbuat kebaikan. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih atas rahmat-Mu bagi kami. Kami telah selesai membaca dan merenungkan sabda-Mu. Jadikanlah sabda-Mu itu tinggal dalam diri kami dan berbuah kebaikan, agar kami menjadi manusia benar di hadapan-Mu. Dan dengan bersatu di dalam Yesus, kami dibentuk untuk menjadi benar bagi-Mu. Dan berkatilah kami ya Tuhan yang akan memulai pelajaran kami hari ini. Berkatilah kami, berkati orang tua kami, dan juga guru-guru kami. Semoga hari ini menjadi hari yang berahmat bagi kami dan mampu memberikan kebaikan kepada semua orang yang kami temui, secara khusus dalam keluarga kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.